Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini di video ini saya Givari Julianizar Putra Abdul Razak akan memandu teman-teman buat diskusi tentang topik kita di pertemuan kali ini. Nah, topiknya itu sendiri yang pertama itu tentang virtualitas kehidupan masyarakat cyber, dan seterusnya adalah lenyapnya batasan sosial. Nah, sekiranya ada 4 poin yang bakal kita bahas dan didiskusikan di video kali ini. Yang pertama itu kita coba bakal bahas tentang virtualitas, dan yang kedua itu ada konsep virtual dan konkret, yang ketiga ada kehidupan masyarakat cyber, dan yang terakhir nanti kita bakal bahas tentang lenyapnya batasan sosial. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang virtualitas. Virtualitas itu apa sih? Nah, Oxford English Dictionary sendiri menyatakan bahwa virtualitas itu berasal dari bahasa Latin, yakni kata virtus, yang artinya kekuatan atau ketahanan gitu. Nah, dari kata virtus itu sering berjalannya waktu berubah katanya atau berkembang menjadi virtualis, yang artinya kebaikan gitu. Nah, sementara itu menurut pandangannya Lacan, virtual bukanlah bentuk nyata, melainkan aktualitas yang tidak dapat direpresentasikan sebagai ketidakhadiran penuh, yang kemudian kelebihan dan kekurangannya itu ditampilkan dalam bahasa, tetapi tidak pernah dapat diwakili atau direpresentasikan secara memadai. Jadi virtual itu bisa dianggap ada, tapi nggak konkret, nggak aktual gitu. Aktualitasnya ada, cuman tidak terwujud, tidak konkret. Nah, virtual sendiri itu sering juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, karena dalam konsepnya virtualitas itu biasanya digunain untuk berbagai macam definisi. Misal kalau virtualitas itu berkaitannya kan biasanya dengan dunia digital atau dunia maya, yang menunjukkan bahwa virtual itu adalah ruang atau tempat yang ada tapi nggak nyata konkret di depan mata kita, melainkan secara digital. Nah, sedangkan bagi psikolog dan ahli fisiologi sendiri, objek fisik yang nyata itu objek yang dapat diverifikasi oleh orang lain, dan gerakannya sendiri pun dapat dilacak oleh sebagian besar pengamat dan juga yang melihatnya secara langsung. Sementara definisi tersebut itu tidak terdapat pada konsep virtual atau virtualitas. Nah, mungkin juga bisa dianggap secara epistemologis, teman-teman. Virtual itu adalah apa yang menjadi esensi tetapi tidak dalam bentuk. Jadi ada secara aktualnya, secara idealnya ada, namun tidak terlalu nyata, tidak bisa direpresentasikan, tidak konkret tuh. Sementara kebalikan dari virtual adalah konkret menurut Shield. Virtual itu bisa dianggap nyata tetapi tidak aktual seperti konkret. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bahas mengenai konsep dari virtual dan konkret. Lalu apa sih konkret dan virtual itu? Nah, sekarang gini teman-teman, bedanya ini ada konsep ideal dan aktual, ada juga konsep nyata dan tidak nyata, atau mungkin nyata gitu. Misal dari kata abstrak itu secara ideal tapi tidak sepenuhnya nyata. Jadi masih bisa dibilang mungkin nyata tapi
bisa juga nggak nyata, itu abstrak, nggak jelas memang. Atau probabilitas itu bisa dianggap aktual, memang ada, tapi juga bisa dianggap tidak ada karena kemungkinannya masih kemungkinan yang aktual tuh ada, tapi bisa juga nggak ada karena namanya juga probabilitas, kemungkinan gitu. Sementara itu kalau konkret itu udah jelas, konkret itu aktual dan nyata gitu. Jadi bukan cuma sekedar konsepnya yang ideal, tapi memang aktual. Contoh konkret itu wujud kita, wujud tubuh kita itu ada gitu. Tangan kita itu ada, tangan kiri, tangan kanan itu ada, dan itu nyata, bisa dilihat, bisa direpresentasikan. Sementara sementara itu virtual itu ada, cuman tidak konkret, tidak aktual. Misalnya perasaan kita, misal kalau kita ngerasain sedih itu memang bisa dilihat dari perilaku, tapi setiap perilaku yang dianggap menggambarkan sedih itu tidak selalu cocok dengan sedih. Misal orang yang sedih, misal orang yang nangis itu dikatakan sedih, kan nggak selalu gitu. Orang yang sedih bisa aja dia saking senangnya jadi mengekspresikan dirinya dengan cara menangis. Jadi virtual itu ada, memang ideal, idenya, konsepnya itu nyata secara ideal, namun tidak bisa direpresentasikan secara aktual. Lalu yang selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan kita mengenai kehidupan masyarakat cyber. Mengenai apa sih masyarakat cyber itu? Sebenarnya masyarakat cyber itu bisa diistilahkan bagi para pengguna internet yang secara aktif melakukan interaksi, transaksi, atau melakukan kegiatan seperti mencari informasi maupun kegiatan lainnya secara online. Sementara itu, ada salah satu pendapatnya ahli Steinghoff yang menyebutkan bahwasanya masyarakat cyber itu merupakan cyber social reality, yakni sebuah kehidupan online yang dapat dianalisis dengan pendekatan sosiologi mengenai struktur dan realitas sosialnya. Nah, artinya dari pandangan Grofted, cyber sosial itu dapat terbentuk dari peran serta individu maupun kelompok yang melakukan kegiatannya secara terus-menerus secara online, sehingga membentuk pola, tindakan, dan juga pemaknaan terhadap tindakan mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cyber itu merupakan istilah yang hanya ditunjukkan bagi mereka yang aktif melakukan berbagai kegiatan secara online, baik hal itu dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, selanjutnya ada beberapa hal mengenai cyber society. Yang pertama, terbentuknya masyarakat cyber itu karena adanya interaksi, di mana interaksi terjadi karena adanya para pelaku interaksi sosial yang memiliki tujuan dalam menjalin interaksi mereka atau hubungan mereka. Nah, selain ciri-ciri juga terdapat pula syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada banyak, namun ada dua syarat utamanya, yakni kontak sosial dan komunikasi. Selain itu juga ada syarat, yakni masyarakat cyber itu dalam berinteraksi kan secara online, berarti mereka menggunakan alat bantu, yakni perangkat komputer. Nah, terdapat banyak kategori atau software alat bantu yang jadi media interaksi dan komunikasi yang bisa digunakan di dalam perangkat komputer. Namun salah satunya adalah media yang ada itu adalah media sosial. Nah, media sosial sendiri kan merupakan sarana online yang menyediakan berbagai kemudahan untuk melakukan kegiatan komunikasi dan mengakses informasi. Nah, sementara itu juga kan bentuk dari medsos
atau media sosial itu kan bervariasi. Masing-masingnya menawarkan tampilan atau fitur-fitur yang berbeda. Nah, meskipun banyak perbedaan atau variasi, tetapi secara umum medsos itu punya satu unsur yang sama, yaitu penyediaan informasi. Jadi akses utamanya adalah informasi, di mana menurut Anggraini dan Iriviani menyatakan bahwasannya informasi adalah kumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diorganisir atau juga diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti tertentu bagi penerima atau pengaksesnya. Jadi dapat disimpulkan juga bahwasanya masyarakat cyber itu utamanya kegiatan mereka adalah berinteraksi menggunakan perangkat komputer atau secara online dan juga mencari atau mengakses informasi-informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan atau motif-motif dan tujuan mereka. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai lenyapnya batasan sosial. Nah, dalam perkembangan kehidupan cyber society sendiri itu kan banyak perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu sendiri juga menyebabkan banyaknya batasan-batasan yang pudar pada lingkup kehidupan masyarakat cyber. Karena dalam masyarakat cyber, berbagai realitas sosial yang berkembang dalam skala global, terutama yang diakibatkan kemajuan teknologi dan informasi justru menggiring masyarakat pada lenyapnya batasan sosial. Nah, pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Alan Turing dalam bukunya To Interpretation of Social Change, yang beliau menyatakan bahwasanya lenyapnya batasan sosial itu disebabkan laju modernisasi yang telah mencapai titik ekstrimnya. Nah, situasi tersebut disebabkan atau disebut sebagai era hypermodernisasi kontemporer, di mana kehidupan sosial itu telah kehilangan kesatuannya. Karena misalnya gini, pada era globalisasi dan abad virtual seperti sekarang itu banyak konsep sosial seperti struktur sosial, interaksi sosial, integrasi sosial, dan solidaritas kelompok misalnya menjadi kehilangan realitas konkretnya, karena apa-apa kan sekarang itu bisa kayak online gitu, gak harus bertemu secara langsung. Nah, unsur-unsur tersebut itu membentuk masyarakat menjadi tak lebih dari sekedar masyarakat cyber atau masyarakat yang interaksinya itu secara online. Nah, hal itu sendiri kini tak lebih dari sebuah arus perubahan yang terus-menerus di dalamnya atau per aktor itu, baik individu maupun kolektif, tidak lagi bertindak sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di lingkungan sosial mereka, karena kegiatan mereka sekarang sudah berkembang secara lebih global dan variatif, yakni melalui secara online gitu. Oke, sekiranya demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman, siapapun teman-teman yang menonton video kali ini. Semoga yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, dapat bermanfaat buat kita dan juga untuk lingkungan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang lebih itu pasti dari saya, yang kurang itu pasti dari orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.